Hampir 15 tahun menikah, baru kali ini rumah tangga Dimas Seto dan Dini Aminarti diterpa isu perselingkuhan. Dimas sempat dituding sebagai selingkuhan Paula Verhoeven, istri Baim Wong. Namun Dini hakul yakin pada kesetiaan Dimas. Dini dan Dimas berharap cinta mereka tiljanah atau abadi sampai bertemu di surga. Tetapi benarkah Dini meminta Dimas untuk menjauhi Baim dan Paula agar terhindar dari fitnah? Benarkah Dini dan Dimas belajar menyikapi perbedaan dari pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haque? Pemirsa, hampir 15 tahun menjalani biduk rumah tangga, pasangan Dimas Setowardana dan Dini Aminarti nyaris tak pernah diterpa isu tak sedap. Mereka selalu tampil mesra, seperti paket komplit yang tak bisa dipisahkan dalam peran sinetron maupun konten YouTube. Bahkan Dimas hanya menerima tawaran yang juga menyertakan Dini. Begitupun sebaliknya, karena mereka seolah tak terpisahkan. Namun 2 pekan terakhir, kehidupan rumah tangga Dimas Dini dihantam badai isu miring yang panas membara. Alih-alih disebut suami setia, Dimas tiba-tiba terseret pusaran konflik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Aktor berusia 45 tahun itu sempat dituding sebagai selingkuhan Paula. Diterpa isu perselingkuhan bisa saja mengancam rumah tangga Dimas dan Dini jika saja keduanya tak memiliki ikatan cinta yang kuat. Beruntung sebagai istri, Dini begitu yakin jika suaminya adalah laki-laki yang kukuh menjaga kesetiaan dan tak akan pernah mengkhianati janji setia yang diucapkan di hadapan penghulu belasan tahun lalu. Keduanya bahkan makin romantis, seolah tak ada masalah yang mengganggu mereka. Itu yang tadi aku bilang, masalah tuh pasti ada aja gitu kan, tapi gimana caranya kita juga nyelesain masalah itu. Kalau kita main salah-salahan satu sama lain, ya nggak akan bisa. Ya mesti salah satu mesti nahan egonya aja. Komunikasi dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu hampir 99% itu kita komunikasi, ngobrol. Kalau aku tipenya apa adanya sih rumah tangga ya. Bisa dibilang semua diomongin, jujur aja gitu. Karena di saat jujur itu berarti kan tidak ada yang disembunyikan. Berarti karena kita sudah trust ya. Kalau bukan trust sama pasangan, masa trust sama orang lain? Kan sebaik-baiknya yang harus kita percaya itu kan pasangan kita, istri atau suami. Di sisi lain, Dini justru seolah ingin membuktikan jika pertemanannya dengan Paula baik-baik saja. Dini pun merepost ulang unggahan Paula terkait dakwah seorang ustadz tentang pertemanan yang berkah dengan caption, "Masya Allah, saling menguatkan ya Mama Pau." Teman yang baik, teman yang soleh, ini keberkahan. Sikapnya itu menginspirasi kita. Tindakannya membuat kita belajar. Amalannya memotivasi. Ya, ujian yang sempat menerpa rumah tangganya baru-baru ini dianggap Dimas dan Dini hanyalah ujian kecil. Pasalnya, selama 15 tahun ini mereka tengah menjalani ujian dan kesabaran yang luar biasa. Lantaran hingga kini Tuhan belum mempercayakan anak dalam pernikahan mereka. Sebagai pejuang 2 garis biru selama belasan tahun memang tak mudah. Apalagi sebagai publik figur, banyak netizen yang mempertanyakan tentang anak. Namun, Dimas dan Dini berusaha tetap kuat dan tegar dan selalu meyakini jika pada saatnya nanti mereka akan diberikan keturunan. Aku menepis itu semua. Jika banyak selebriti yang juga pejuang garis 2 memilih melakukan program bayi tabung, namun Dimas dan Dini kabarnya justru memilih cara lain, yakni ingin mengadopsi anak dari Palestina. Selama ini Dimas dan Dini memang dikenal sebagai salah satu pasangan artis yang peduli dan prihatin terhadap kondisi rakyat Palestina, terutama anak-anak. Lantas benarkah keduanya sudah menemukan calon anak dari Palestina yang akan mereka adopsi? Mereka berdua sih Masya Allah banget ya. Ramadan itu melewati 4 kali Peperangan. ya. Lahir tahun 2014, 2024 ini umurnya sudah 10 tahun. Kalau yang si Ramadan itu, dia itu
Mungkin karena perjalanannya dia luar biasa ya, dengan struggle-nya dia menjadi anak yang mandiri menurut aku gitu, dan anak yang hebat pastinya. Iya, kalau foto sama si Walid kan, Walid sama adiknya Walid umur 7 tahun, terus Ramadan umur 10 tahun, adik kakak beliau. Sayangnya, keinginan Dimas dan Dini rupanya tak sesuai harapan. Pasalnya, untuk mengadopsi anak dari Palestina harus memenuhi persyaratan yang tak mudah dan birokrasi yang juga tak gampang. Salah satu syarat jika pasangan ini ingin mengadopsi anak Palestina adalah harus membawa dan menikahi ibu dari calon anak yang akan diadopsi. Benarkah lantaran syarat tersebut membuat Dini membatalkan niatnya untuk adopsi anak Palestina? Aku dari dulu memang selalu bilang sama Mas Dimas, pengen deh bawa anak Palestina ke sini gitu kan. Tapi memang itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Syaratnya Kak Dini nggak bisa menyanggupi. Iya, karena kita pernah ketemu sama anak Palestina. Tahu syaratnya nggak? Tunggu dulu, aku lagi ngomongin nih, aku lagi ceritain nih. Jadi, Mas Norman. Jadi kalau misalnya kita mau bawa anak Palestina, kita harus bawa ibunya. Bawa ibunya, which is berarti harus dinikahi. Jadi aku bilang, aduh nggak jadi deh aku. Ya, bagi Dini, syarat tersebut memanglah berat. Meski di dalam Islam diperbolehkan berpoligami, namun tetap saja sebagai perempuan dan seorang istri, Dini rupanya tak rela jika dia harus berbagi suami. Meski bonusnya Dini dan Dimas bisa mengadopsi anak Palestina. Benarkah Dimas sebenarnya memiliki keinginan berpoligami? Jadi aku bilang, aduh nggak jadi deh aku. Kayak gitu. Nggak mudah untuk melakukan itu, banyak cara kebaikan yang bisa kita lakukan selain mengadopsi. Kalau itu cukup berat prosesnya, susah. Kalah istri saya selalu kalau nggak ketemu berapa saat kayaknya udah kangen ya. Cinta Dini kepada Dimas memang begitu besar. Wanita berusia 41 tahun ini kerap terlihat bucin dengan Dimas. Bahkan saat ditinggal Dimas pergi ke luar negeri selama 8 hari, Dini serasa berpisah dengan belahan jiwanya selama 8 tahun. Mau ke negara sana. Dia lagi mau ke Uzbek. Jadi aku ditinggalin deh, aku sempat kerja. Cuma 8 hari. 8 harinya aku lama loh. Berasa kayak 8 tahun. Nggak setiap menit juga. Pasti video call. Ya pasti komunikasi tetap harus dijaga. Namun, meski selalu terlihat harmonis, tak dipungkiri pernikahan mereka juga diwarnai perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran kecil. Lantas seperti apa Dimas dan Dini menyikapi setiap perbedaan? Setiap orang, setiap pasangan pasti punya kekurangan gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa melihat kekurangan itu jadi kelebihannya gitu kan. Dan yang paling penting kalau kita berdua, di saat kita ada masalah, jangan pernah menceritakan masalah itu keluar dari kamar gitu. Karena memang bukan buat konsumsi publik kan, jadi cukup kita berdua aja. Sepele, gampang diucapkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Jaga komunikasi yang baik sama pasangan, itu aja. Biasa. Iya, Dimas dan Dini rupanya belajar dari pasangan artis senior yang juga merupakan idola mereka, yakni pasangan Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque. Dini dan Dimas ingin cinta mereka seperti Ikang dan Marissa yang cintanya dipisahkan oleh maut.